Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Suratul Baqarah madaniyatun wa hiya mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Dzalika ay hadha al-kitabu alladhi yaqra'uhu Muhammad la raiba la syakka fihi annahu min indillahi wa jumlatun nafi khabaru mubtada'uhu dzalika wal isyaratu bihi litta'zim hudan khabarun tsanin ay hadin lil muttaqina as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabil nawahi littiqaihim bidzalikan nar alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nar wa yuqimuna shalah ay ya'tuna biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfikun fi ta'atillah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ay al-Qur'an wa ma unzila min qablik ay at-Taurat wal Injil wa ghairihima wa bil akhirati hum yuqinun ya'lamun ulaika al-mawsufuna bima dzukira ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Saya sampai situ aja. Piye iki? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafi al-anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairi man ta'allama wa 'allam. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Kemarin sudah yang mukaddimahnya Imam Suyuti, mukaddimah tatimah atau takmilahnya Imam Suyuti. Wa qala fiha, Suyuti qala fi muqaddimatihi annahu tamma ma'au kammala hadha tafsir ala namtihi, yakni ala namti al-imam al-mahalli. Dia menyempurnakan tafsir ini dengan rasa, dengan dauk namtun bimana ala tariqah, yakni ala tariqatihi, ala tariqatil imam Jalaluddin al-Mahalli. Kemudian di situ juga disampaikan bahwa Imam Suyuti mengatakan wal i'timadu ala arjahil aqwal, yakni huwa as-Suyuti Allah yarhamuhu ya'tamid aw ya'tamada fi tatimmatihi ala arjahil aqwal. Nah, ini dua huma nuqtatani muhimmatani liman arada sayra as-sayra fi hadha at-tafsir as-saghiril hajmi al-kabirin nafa'. Dua hal itu saya kira perlu dipegang betul karena dia itu sudah menjelaskan setidaknya setengah dari manhajiyahnya Imam Suyuti, bahwa beliau itu mengambil arjahil aqwal dan berada di atas tarekatnya Imam Mahalli, allati hiya
al-ma'rufatu bitariqati al-masjid, yang biasa atau ma'ruf disebut sebagai tarekoh masjid, yaitu tarekoh secara umum dalam penyusunan kitab, sifatnya seperti syarah, yang mana lafat-lafat daripada penjelasan itu dimasukkan ke dalam ayat yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ala qadril hajah, sesuai dengan yang kebutuhan, sesuai yang dibutuhkan oleh penulis untuk dijelaskan. Itu kemudian Imam Suyuti mengklaim bahwa tafsirnya ini memiliki i'timad hanya kepada arjahil aqwal saja. Wa dhahir huna ala sabilil hasr. yakni dia membatasi tafsir ini anna hadat tafsir au kull ma wada'ahu as-Suyuti fi hadat tafsir itu la yakhruju anir rajih au la yakhruju an kaunihi min arjahil aqwal. Wa tab'an hadza kama qultu lakum fihi nadharun dhahir jiddan. Karena ahyanan bal fi mawadi'a katsirah fi mawadi'a katsiratin al-Imam Suyuti yukhalif arjahal aqwal au bal yukhalif al-qaul ar-rajih. Kadang dia menyelisih pendapat yang kuat. Dan itu udah dijelaskan kemarin toh. Beli di mana? Pak Yono ambilnya. Adanya. Iya. Sampai Indomaret. Berapa harganya? 53. Dua ayam. Ini habis berapa segini? 3, semuanya 100. Pas. Gila loh. Kira-kira seperti itu, sehingga ini dua yang harus dipegang adalah satu, klaim bahwa Imam Suyuti al-i'timad ala arjahil aqwal. Amma klaimnya Imam Suyuti bahwa dia itu ala namti mahali bahwa kama huwa. Karena jelas memang ala namti mahali. Wal i'timad ala arjahil aqwal. Nah, ini dua hal yang bisa dikatakan kontradiktif sebetulnya. Man ta'ammaqa fihima yajid annahuma mutanaqidan aslan. Artinya dua klaim ini, yakni al-i'timad ala arjahil aqwal wal masyu ala namti ala tariqati sapa al-mahali fihima au huma mutanaqidan. Limada? Karena kalau dia yatamassak bi tariqati mahali itu yalzam an la ya'tamid ala arjahil aqwal faqat. Paham ya? Ketika dia bersandar dengan Imam Mahali, maka itu melazimkan dia harus keluar di beberapa titik nanti dari arjahil aqwal, dari kaul yang rojih, kaul yang paling rojih. Mengapa demikian? Karena Imam Mahali memang sering itu kalau dinisbat kepada seluruh yang ditulis di sini loh ya, kok kira sering itu berarti oke salah kayak gitu. Kalau binisbah ila hajmil kitab, kalau dinisbatkan atau diukur, ditimbang dengan ukuran kitabnya ya tentu itu sedikit lah. Nah, dan al-aqwal al-marjuhah fi hadat tafsir aghlabuha itu fi al-Israiliyat. Aghlabuha fi al-Israiliyat. Wa aghlabuha fi babil aqidah. Kalau kita menggunakan idealitasnya Salafi, idealitasnya Taimi. Tentu mereka akan mengatakan bahwa aghlabu awhami Suyuti wal mahalli fi tafsirihi atau fi tafsiril Jalalain itu min babil aqidah. Lakin min babil insaf ana aqul al-aghlab fi awhamihima fi hadat tafsir huwa fil Israiliyat. Jelas? Nah, jadi rata-rata keplesetnya itu di Israiliyat. Dan di qiraat tentunya, karena kemarin sudah kita jelaskan salah satunya di qiraat. Tapi kalau di qiraat itu bukan min babi tafsir, juga tidak perlu arjahil aqwal atau tidak, enggak perlu seperti itu, tidak perlu mentarjih aqwal. Qiraat itu kan bihasabir riwayah. Nukilat ilaina ala tariqatir riwayah, sehingga la tuftahu lil wusuli ilaiha itu abu-abu ad-dirayah. Jadi sehingga qiraat itu abu-abu dirayah la tuftah kulluha. Jadi tidak semua pintu-pintu dirayah, pintu-pintu analisa ya. Tarifun mana farq baina riwayah wa dirayah. Paham? Karena qiraat
adul ay dan seterusnya itu semuanya iktimatnya kepada riwayat tidak kepada dirayah. Sedangkan tarjih itu adalah minat dirayah. Dia termasuk golongan analisa akal atau dirayah tadi. Menimbang mana pendapat yang kuat, mana. Sedangkan kalau qiraat itu sebetulnya lebih mudah dari segi itu, selama dia mutawatirah, selama dia tidak lepas dari qiraat asyrah, itu gak masalah. Cuman kelirunya tadi di penempatan mana yang syaddah, mana yang qiraat sing sahihah. Paham? Nah, ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus ketika dia katakan bahwa ala namtihi, yaitu itu melazimkan dia tetap harus keluar dari arjahil akwal, karena tidak semua yang dibangun oleh Imam Mahali itu di atas arjahil akwal. Paham? Tidak semua yang disampaikan Imam Mahali itu semuanya dibangun di atas qaul yang paling rajih. Jelas? Nah, jadi itu dua hal, di satu sisi keduanya itu bertentangan, kontradiktif. Tapi di sisi lain ya bisa jadi ada muwafaqah antara qaulnya Mahali atau manhajiyahnya Mahali, ada muwafaqah dengan arjahil akwalnya. Paham ya? Dong, bro. Nah, saya kira bisa dipahami lah itu. Dan wa min jumlati namti ala Mahali itu, dan yang termasuk daripada manhajnya Imam Mahali itu adalah manhajhu fil ahrufil muqatta'ah. Manhajhu fil huruf al muqatta'ah. Paham? Kita harus kaitkan ke muqaddimah. Jadi jelas Imam Suyuti secara sorohatan bilang kemudian ala arjahil aqwal. Dan saya sampaikan tadi bahwa keduanya terkadang bertentangan karena seringkali Imam Mahali menyelisihi arjahil aqwal. Nah, wa min hadzal bab itu tafsirul Mahali fi hurufil muqatta'ah. Dikatakan catatannya disiapkan. Wa min hadzal bab itu tafsirul Mahali lil huruf al muqatta'ah. Al huruful muqatta'ah allati hiya ka alif lam mim sad, alif lam ra, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, kemudian ha, mim, ain, sin, qaf, dan seterusnya. Ada 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Di situ nanti kamu ketemu ha, mim, ain, sin, qaf, terus baru apa meneh sing rodok beda ya mus kaya toha, yasin, dan seterusnya. Nah, itu kita bicaranya manhaj, bicaranya metode penafsiran huruf-huruf muqatta'ah itu oke. Nah, ada beberapa bukan metode, lebih ke maslak ya sebetulnya atau thariqah dalam penafsiran itu. Jelas maksudnya. Dan termasuk daripada yang Imam Suyuti pegang dalam penafsirannya semua ini yang paling pasti, Oke, kemarin kan kita sampaikan bahwa terkadang Imam Suyuti menyelisihi Imam Mahali itu. Tapi itu fi ba'di mawadhi' yasira. Dan akan tetapi ada satu hal yang paling dipegang Imam Suyuti dalam metodenya dia, yakni metode penafsirannya Imam Mahali dalam huruf muqatta'ah. Jelas? Metode penafsirannya Imam Mahali dalam huruf al-muqatta'ah. Jadi kalau kamu lihat di huruf-huruf muqatta'ah nanti yang penafsirannya Imam Mahali, coba cari di misalkan yang setelah Isra lah. Coba golek ono ning gone umpama ning gone Toha jajal. Umpama atau ning Maryam lah. Coba cek. Yang ditafsirkan Imam Mahali itu kan kowe roh itu. Itu di kaf ha ya ain sad Imam Mahali akan mengatakan itu pasti Allahu alam bimuradihi bidzalik. Kemudian nanti di Toha juga demikian. Kemudian nanti di surat Toha juga sama nanti metodenya. Metode yang dipakai adalah metode Allahu alam bimuradihi bidzalik. Ila akhirih. Jadi kalau kamu cek nanti penafsiran huruf muqatta'ah yang dibangun Imam Mahali, berarti enggak sekolah dari Al-Kahfi sampai Al-Fatihah balik ke depan itu semuanya dari Kahfi dan seterusnya, Kahfi, Maryam, Toha, Anbiya, Al-Hajj, Mu'minun ila akhirih. Itu semuanya pasti Allahu alam bimuradihi. Dan
bimuradihi bidzalik. Lah itu adalah manhaj. Jelas? Itu adalah metode. Itu adalah metode yang dibangun oleh Imam Mahali dalam tafsirnya yang diikuti Imam Suyuti sampai habis. Coba nanti cek ning Ali Imran. Ali Imran kira yang ngarepe huruf muqatta'ah to. Nah, nanti cek di Ali Imran. Maka kalau Suyuti al ayatil ula min Ali Imran. Ketemu enggak? Ketemu ketak. Ana toh? Apa di situ dikatakan apa? Imam Mahali ngomong, Suyuti ngomong apa? Alif lam mim. Allahu alam bimuradihi bidzalik. Ila akhirih. Kemudian misalkan Yusuf. Ya salah. Apa kek? Suara apa itu? Kamu cek nanti di Al-A'raf misalkan. Alif lam mim sad itu juga Allah alam bi muradihi bidzalik. Jadi kalau kamu cek seluruh penafsiran huruf muqatta'ah itu menggunakan manhaj sing Allahu alam bi muradihi bidzalik. Jelas ya? Dan itu perlu saya sampaikan itu namanya metode. Wa in kana hadza qaulun minal aqwal, tapi dia metode. Wah. Itu metode. Metode itu karena dia berpegang sama itu terus sampai akhir. Maka dia sudah menjadi metode penafsiran dalam huruf muqatta'ah. Paham maksudnya? Paham Tra? Jelas ya? Ya. Kemudian itu ini apakah kemudian itu arjahul aqwal atau tidak? Nah, itu kan lapis pertama kan kita harus menganalisa dulu apa dia ala namti mahali atau tidak. Lah tafsirul huruf muqatta'ah huna biqaulihi Allahu alam bi muradihi bidzalik hal huwa min namtil mahali? Fal jawab na'am. Dia min namtil mahali. Jelas? Dia min namatil mahali atau min namtihi. Oke. Akan tetapi hada arjahul aqwal. Nah, itu gitu caranya apa maksudnya ngaplikasikan muqaddimah. Dong. Ini ala namtil mahali. Allah alam bimuradihi bidzalik itu ala namtil mahali. Tapi dia arjahul aqwal atau tidak? Orang ngerti. Berarti ini qaul minal aqwal. Yang pasti ini qaulun minal aqwal. Dia satu dari sekian pendapat yang ada. Jelas maksudnya. Nah, kemudian dia menjadi berubah, dia naik satu tingkat menjadi metodologi suatu penafsiran. Dan banyak mufasir yang menggunakan metode ini. Paham? Di antaranya kalau lihat dari 4 rujukan utamanya Jalalain kemarin, salah satunya ada Al-Wajiz lil Wahidi. Itu juga menafsirkannya Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Kemudian Baidawi juga tidak menafsirkan alif lam mim. Allahu a'lam bi muradihi bidzalik artinya apa? Hanya Allah yang tahu maksudnya kuwi apa kan gitu. Hanya Allah yang tahu maksud dari alif lam mim itu apa, dari huruf-huruf muqatta'ah yang lain itu apa. Jelas? Jelas? Lah, mufasir itu dalam menjelaskan ini itu berbeda-beda, tapi aksaruhum mufasir mutaakhirin, mufasir akhir, mufasir periode akhir. Artinya bukan dari salaf. Karena tafsir itu ilmu yang tua, idza qilal mutaakhirin berarti maknahu khalaf. Jadi dia yang manjaa ba'da salafi hadhil ummah itu disebut mutaakhir. Paham maksudnya? Itu tergantung ilmunya apa. Nek nahwu mutaakhirin nahwu ya Ibnu Hisham, lain-lain, mutaqaddimi Sibawayh dan lain-lain. Tapi kalau ditafsir kan tidak. Paham? Ditafsir itu kan batasnya kan periode Imam Tobari itu. Setelah periodenya Imam Tobari itu terhitung khalaf. Paham? Nah, Imam Tobari itu posisinya aman meskipun dia meninggalnya setelah abad ketiga. Maksudnya masuk abad keempat. Tapi dia mana menghimpun penafsiran salaf jadinya dia yu'addu min tafsirati salaf. Paham maksudnya? Dan dia makanya dia jadi kiblatnya tafsir, imamul mufassirin bila munazil. Wah, gue makanya kita bicaranya metode untuk hari ini, untuk pertemuan ini. Nah, alif lam mim Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Lagi metode. Dan ada qaulun minal aqwal. Sebelum dia menjadi metodenya Imam Ali, dia sudah menjadi pendapat dari sekian pendapat-pendapat mufasir-mufasir sebelumnya. Jelas?
Jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa sandaran penafsiran yang paling aman itu kan salaf. Salaf itu ya bimana ya sahabat, tabiin, tabiut tabiin. 3 generasi ini adalah sandaran terkuatnya alif lam mim. Sandaran terkuatnya alif lam. Sandaran terkuatnya penafsiran. Seluruh penafsiran termasuk penafsiran huruf muqatta'ah. Jelas. Lah metode yang digunakan Imam Mahalif alif lam mim Allahu alam bimuradihi bidzalik. Apakah itu metode salaf atau tidak? Bagian mengatakan itu bukan metode salaf. Berarti salaf menafsirkan. Paham maksudnya? Berarti salaf menafsirkan. Berarti salaf kita itu punya akwal di situ. Dia tidak tawakuf seperti ini. Allahu alam bimuradihi bidzalik kan tawakuf tuh. Tawakuf itu maksudnya kan berhenti dan tidak menafsirkan di situ, menyerahkan maknanya ke Allah, kayak tafwid gitu kalau di asma wa sifat. Mirip-mirip begitu. Cuma tafwid itu kan tafwidul kaifiyah, bukan tafwidul makna. Karena ukhtulifa fihi, karena tafwid indal asy'ariyah tafwidul makna. Tapi menurut Ibnu Taimiyah tafwidnya salaf itu tafwidul kaifiyah, bukan tafwidul makna. Sehingga tafwid pun itu cari pengikut Ibnu Taimiyah itu tetap keliru, karena salaf tidak mentafwid makna tapi hanya mentafwid kaifiyah. Kalau itu asma wa sifat, tapi ini bukan soal itu. Di huruf muqatta'ah Allah alam bimuradihi bidzalik beda-beda kok. Aqwalus salaf itu macam-macam di situ. Nanti pendapat-pendapatnya salaf banyak situ. Dan bahkan yang bilang Allah alam bimuradihi bidzalik itu ming siji tok kalau dimaknai demikian, tapi tidak secara tasrih mengatakan Allah alam bimuradihi bidzalik. Nah, dan kemudian kalau memang Allah alam bimuradihi bidzalik, ini berkonsekuensi bahwa huruf muqatta'ah termasuk dari ayat mutasyabihat. Jelas. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa akharu mutasyabihat. Wah, maksudnya. Nah, mutasyabihat sendiri secara itlaqnya dia, secara umum mutasyabihat itu apakah betul? Kalau selama ini kan yang kita dengar ayat-ayat mutasyabihat itu piye? Yang tahu maknanya hanya Allah, ngono. Padahal orang mesti tergantung le maca, tergantung le maca ayatnya. Coba sih dicarikan ayatnya itu sih. Di ben kene nerangke soalnya nganggo wakaf ya. Ketemu ndak? Kowe kudune karo nyanding Quran men cepet itu, biar ndak tergantung sama yang ditampilkan. Enak nggak? Enggak. Enak nggak? Enggak ya. Ketemu dong? News. Ya. Tampilkan kalau bisa. Nah, awal-awal loh, gampang golek. Di ayat itu nanti, ayat-ayat mutasyabihat itu mutlak hanya Allah yang tahu atau tidak? Ini gue khilaf situ nanti. Khilafnya jelas ada dua pasti, ada dua mazhab bilang mazhab pertama bilang mutasyabihat la ya'lamu ma'aniha illallah. La ya'lamuha illallah. Mutlaqan la ya'lamuha illallah abadan. Sealim-alimnya orang itu tidak tahu ayat mutasyabihat seperti apa. Maknanya maksudnya. Tapi pendapat kedua mengatakan mutasyabihat itu bisa diketahui oleh orang-orang tertentu. Enggak problematik kan akhirnya. Akhirnya tergalau piye wong dalile cetha. Waladzi apa? Waladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'u ma tasyabaha min. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilihi. Orang-orang yang fi qulubihim zayg, maksudnya ahli bid'ah, orang-orang yang dalam hatinya itu penuh keraguan, banyak penyelewengan, kakean syubhat, kayak manatikah, falasifah dan lain-lain. Itu ya tabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka suka sekali mengkaji-kaji mutasyabihat. Jadi memang ilmu itu ada dua koridor, ono ilmu muhkam, ono ilmu mutasyabih memang. Terlepas dari ayat ini ya, ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang memang koridornya bisa diterka kayak fikih, hukum jual beli, hukum sholat, hukum lain-lain, nahwu, sorof, itu semuanya ilmu sing muktasab.
Dia ilmu yang bisa diterka siapapun yang mau, asal mau belajar akan masuk ke situ. Tapi ada ilmu sing lebih baik ditinggalkan. Nah, ngono-ngono kuwi. Lah karena filsafat sekarang atau ilmu-ilmu mantik itu sandarannya ke Aristo, dan Aristoteles itu prinsip pemikirannya kan mencari hakikat sesuatu, akhirnya barang-barang mutasyabihat itu. Barang-barang yang sebetulnya dalam koridor mutasyabihat banyak dikaji oleh mereka. Karena mereka misinya kan mencari hakikat sesuatu sampai muncul ada had, ada ta'rif, ada semacam itulah. Paham maksudnya? Karena juz'iyah, kuliah seperti itu kan dalam rangka menerka hakikatus syai'. Maka itu ditentang karo sufustaiyah, apa sufustaiyah ki apa? Sofisme. Ya apa itu ya. Pokoknya Arabnya sufustaiyah. Sufustaiyah kan menentang itu. Dan itu dua-duanya dari Yunani juga. Sufustaiyah kata gak ada sesuatu yang punya hakikat. Dia ekstrim kiri, sedangkan Aristoteles ekstrim kanan. Sehingga perdebatan-perdebatan semacam itu sing dimaksud fa'amal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Terlepas dari imam penafsirannya di Jalalain nanti bagaimana, nanti kita sampai ke situ. Kita nggak bahas tafsir ya, kita bahas ayat sih. Fa'amal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah. Dengan dia itu akan berakibat ibtigha al-fitnah. Perpecahan, permusuhan, pokoknya jadi fitnah. Bahkan ada sampai murtad gara-gara membahas semacam itu. Wabtigha ta'wilihi, dan mencari-cari takwilnya. Ada di situ ada ikhtilaf nanti makna takwil di ayat itu apa. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Lah bersadar dari wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang zahir di sini takwil maknanya adalah tafsir. La ya'lamu ma'nahu illallah. La ya'lamu ta'wilahu, la ya'lamu tafsirahu ilallah. Karena ketika masa Quran turun, kata takwil itu maknanya tafsir, berbeda dengan sekarang. Nah, sekarang takwil kan sudah jadi mustalah akidah. Nah, dulu masih umum. Takwil itu maknanya tafsir. Maka ketika Nabi doakan Ibnu Abbas itu kan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu takwil. Sing ra setuju karo takwil didongane redaksine digenti Allahumma faqihu fiddin wa alimhul kitab. Padahal ning hadis jelas wa alimhu takwil redaksinya bukan kitab. Pada tidak apa-apa sebetulnya kita katakan takwil. Imam Tobari, tafsir Tobari kan judulnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Takwil maksudnya tafsir. Jadi takwil zamannya Nabi mbien maknanya tafsir. Dan kalau kita tafsirkan dengan makna lugawi pada masa itu, takwil di sini yang paling dekat adalah tafsir. Yang tahu tafsirnya hanya Allah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna. Adapun wa rasikhuna fil ilmi itu i'rabe mubtada. Dia awal jumlah, awal kalam, dan orang-orang yang ilmunya mateng yaquluna amanna bihi, mereka hanya menserahkan itu. Kami beriman kepadanya. Kullun min indi rabbina, itu semua dari Tuhan kami. Aku kan itu dimaknai begitu. Warasikhun itu jadi mubtada karena wakafnya di ilallah. Tapi sebagian ada yang membaca wa minhum itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ini keren. Ibnu Abbas mengatakan, hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah wa rasikhuna fil ilmi wa ana minhum. Nah, qaul Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas wakafnya enggak di situ. Ibnu Abbas bilangnya wala ya'lamu ta'wilahu ilallah wa rasikhuna fil ilm. Jadi fa'ilnya ya'lam itu tidak hanya Allah tapi juga ar-rasikhuna fil ilm. Jadi wawune wawu ataf dia, bukan wawul ibtida. Paham maksudnya? Akhirnya kan kalau diartikan tidak tahu penafsiran huruf-huruf penafsiran ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Jadi ar-rasikhuna fil ilmi min jumlati man ya'lamuna ta'wilahu. Paham maksudnya? Jelas maksudnya? Nah, jadi pembacanya Ibnu Abbas enggak gitu. Ibnu Abbas bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilm. Terus baru dia menambahi wa ana minar rasikhina fil ilm. Paham? Ayat-ayat mutasyabihat tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah dan rasikhuna fil ilmi, dan aku adalah dari mereka. Aku satu dari rasikhuna fil ilmi. Paham? Sehingga tidak ada ayat kecuali Ibnu Abbas mesti nafsir kene kono. Termasuk huruf muqatta'ah. Oke, paham. Tapi itu pendapat minoritas. Sing pendapat Ibnu Abbas mau sithik. Rata-rata bilang mutasyabih la ya'lamu ta'wilahu ilallah ala qiraah masyhurah yang tadi wakafnya. Memang rata-rata mushaf wakafnya di la ya'lamu ta'wilahu ilallah titik itu wakaf. Jelas maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika memang mutasyabih hanya Allah yang tahu,
Kemudian di sini ada metode yang dipakai Imam Mahali alif lam mim Allahu alam bimuradihi bidzalik. Makna hada alif lam mim itu minal ayatil mutasyabihat kan begitu. Konsekuensi logisnya kan berarti termasuk dari mutasyabihat itu alif lam mim. Nah, alif lam mim sebagai mutasyabihat. Ini alif lam mim loh sing jelas-jelas ana maknane loh ya. Kalau kamu nyari makna dia nggak ada maknanya. Lo katanya Quran itu semuanya pasti dipahami orang Arab. Nah, kata kalu. Mereka ngatakan, orang orientalis kan ngatakan gitu. Bukankah Quran itu tidak ada yang tidak dipahami? Ya enggak. Quran ngomong ngono terang. Orang orientalis kan bilang beda. Memang begitu ulama-ulama kita juga belayu jad fil Quran kalaman la yafhamuhul Arab. Dan ada di Quran kalam la yafhamuhul Arab. Tapi iki kalam, masalah iki huruf. Paham? Masalah iki huruf dan al mutaqarrir fil Arabiyyah yang paten, kaidah paten ya bahasa Arab, huruf tuh gak punya makna kecuali huruf ma'ani kayak fi, ala, huruf rojer gitu. Huruf tuh gak punya makna kecuali sekian huruf saja. Apa huruf yang punya makna? Misalnya kayak domir mutasil, kaf fathah, alaika, alaiki, katabtu, tak nyatu, katabta, huruf tera. Ana, misalnya adribu, hamzahnya di adribu itu punya dalalah enggak? Punya, domir kan? Paham ora? Nek kowe disajikan teks adribu zaidan ning kono apa? Ana. Katabtu misale. Katabtu tu ning kono apa? Ana. Alaika kaf ning kono anta. Alaiki kaf ning kono anti. Ila akhirih. Berarti ada huruf yang punya makna tapi cuma sekian saja, sidik. Paham? Nah, iki kowe kudu gatekno tenan, bocah. Oke. Tadi alif lam mim itu huruf. Apa kalimat? Huruf. Rata-rata huruf. Nanti ada diperdebatkan. Itu. Tak kasih gambaran umum dulu. Nanti ada berdebat kayak non. Non ana sing muni iwak. Iwak non. Iwak non. Tarifnya iwak non. Wazan nuni idzahaba mughadiban. Hah? Wazan nuni idzahaba mughadiban fadhanna ala naqdiru wazan nuni. Terus kemudian mereka nafsirkan itu pakai nun yang di al-qalam nun wal qalami masrun nun iwak Nabi Yunus nun. Paham? Dong. Terus kok orang sing nafsir kayak gue bahasa luar Arab juga nanti. Oh, seru iki. Mbah cukup ra waktune. Pokoknya seru. Bisa jadi di 2 pertemuan alif lam mim tok. Bisa jadi ini nanti 2 pertemuan alif lam mim tok iki umum sih. Karena ini jarang dibahas, bahkan jarang anane mabsud fil kutubil mutawalah, kata tafsir Tabari, tafsir Tahir bin Asyur, tafsir Ibnu Atiyah, tafsir ila ghairi tadi. Tapi pokoknya ini sebetulnya seru kalau dibahas. Jadi alif lam mim itu ada yang berani menafsirkan gitu loh. Paham? Dan itu gak salah juga. Bahkan rata-rata salaf itu nafsir kok kira ora. Rata-rata salaf itu menafsirkan. Kan tadi saya bilang yang tidak menafsirkan alif lam mim, yang tawakuf itu hanya ada 1 orang tok, itu Sya'bi namanya. Sya'bi itu meninggal 103 Hijriah ya, termasuk salaf tau. Luwih senior kayak Imam Malik aduh. Paham? Paham tuh ora? Paham enggak? Jadi alif lam mim Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Itu salah satu dari sekian pendapat yang ada. Kenapa kok ada yang berani menafsirkan? Itu kembali kepada ayat-ayat mutasyabihat tadi. Apakah dalam mutasyabihat itu memang tidak diketahui maknanya sama sekali? Hanya Allah saja yang tahu, mutlakon. Hanya Allah saja yang tahu. Atau ayat mutasyabihat memang membuka pintu untuk ditafsirkan oleh selain, maksudnya oleh makhluk. Seperti yang disampaikan Ibnu Abbas, klaimnya Ibnu Abbas bahwa dia katakan la ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Wakafnya di situ. Kemudian dia mengatakan wa ana minhum. Wa ana minar rasikhina fil ilmi, kata dia. Nah, paham? Sehingga dari sini huruf, kalau kamu mengatakan alif lam mim itu hanya Allah yang tahu, kan dia ayat mutasyabihat. Oke, fair, tapi ayat mutasyabihat itu diperdebatkan apa memang hanya Allah tok yang tahu. Tidak ada yang lain dari makhluknya yang tahu. Atau memang ada pengecualian ar-rasikhuna fil ilmi tadi. Dong.
Nah, kalau memang itu hanya Allah tok yang tahu, masa Ibnu Abbas ora paham kuwi? Apa yang buat Ibnu Abbas sekurang ajar itu kalau memang mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Kan nggak mungkin ono salaf nafsir termasuk alif lam mim secara khusus. Khususan alif lam mim nih. Kalau alif lam mim dan huruf muqatta'ah yang lain memang Allahu alam bimuradihi bidzalik artinya secara mutlak bahwa tidak ada yang tahu selain Allah. Mungkin ono salaf sekelas Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas itu. Sekelas Ubay bin Ka'ab, sekelas orang-orang sekeren itu nggak mungkin berani menafsirkan kalau memang alif lam mim ini tidak boleh ditafsirkan. Jelas. Sekarang mereka orang atqon nas, min atqon nas itu kan salaf. Salaf ki atqon nas wa anqon nas, orang-orang paling bertakwa, paling resik, paling bersih dari bid'ah, dari pemikiran-pemikiran gak jelas itu generasi salaf, wabil khusus generasi sahabat. Apalagi Ibnu Abbas sudah didoakan secara khusus untuk memang jadi pakar tafsir dari kalangan sahabat. Paham? Tapi Ibnu Abbas banyak riwayat dari Ibnu Abbas, alif lam mim ini ada penafsirannya. Jelas ya? Nah, sehingga klaim bahwa alif lam mim Allahu alam bimuradihi bidzalik secara mutlak dia mutasyabih kulli, maka itu fihi nadhar. Itu perlu dikaji ulang karena faktanya salaf rata-rata menafsirkan. Itu satu. Jadi ayat ini alif lam mim wa ma asbaha dzalik minal hurufil muqatta'ah alif lam mim kaf ya ain sad alif lam ra ain sin kaf ha mim nun qaf ila akhirih. Apakah memang dia sad ya minha, apakah memang ini mutasyabih kulli atau hanya mutasyabih juz'i? Apa bedanya mutasyabih kulli la ya'lamuha illallah itlaqan? Tidak ada yang tahu. Selain Allah tidak tahu. Dia mutasyabih kulli. Berarti la ahada minan nas minal makhlukin ya'lamu ma'nahu. Jelas. Atau dia mutasyabih juz'i. Mutasyabih juz'i maknanya hanya segelintir orang yang memang tidak tahu dan menduga itu mutasyabih. Nah, berarti mutasyabih ada dua. Ada dua, mutasyabih kulli atau mutasyabih juz'i. Agak cepat ya. Ada mutasyabih kulli, ada mutasyabih juz'i. Paham? Mutasyabih kulli mutlak tidak ada yang tahu. Mutasyabih juz'i sebagian bisa tahu, sebagian tidak. Nah, jadi dia subjektif mutasyabih juz'i. Bisa jadi alif lam mim ini menurut Imam Mahali mutasyabih, tapi itu mutasyabih juz'i. Dan itu pasti. Karena opsinya kan cuma dua. Kalau tidak mutasyabih kulli ya mutasyabih juz'i. Pertanyaannya alif lam mim dan huruf muqatta'ah yang lain itu mutasyabih kulli atau mutasyabih juz'i? Mutasyabih kulli atau mutasyabih juz'i? Kalau kita katakan mutasyabih kulli jelas salah. Karena salaf banyak yang menafsirkan itu yanfi kaunaha mutasyabihan kulliyan. Kalau dia mutasyabih kulli, kalau tadi salah ngomong barangkali, kalau saya ulang, kalau dia mutasyabih kulli itu menafikan sahabat ada yang tahu, tapi faktanya sahabat banyak yang tahu. Ibnu Abbas tahu, Ibnu Mas'ud tahu. Yani ba'duhum yatakallamuna fihi. Di antaranya mungkin misalkan ya seperti Ibnu Abbas dan lain-lain. Oke? Paham? Ada Ibnu Abbas, ada banyak lah nanti yang menafsirkan ini. Besok mungkin kita baru masuk penafsiran ini besok timbang setengah-setengah. Jadi pengenalan sih huruf-huruf muqatta'ah itu kelebu mutasyabih kulli atau mutasyabih juz'i. Jadi secara terang dia mutasyabih juz'i sebetulnya, bukan mutasyabih kulli. Kalau dia mutasyabih kulli mungkin ada sahabat yang wani nafsir, tidak mungkin ada sahabat yang berani menafsirkan itu. Adanya faktanya sekarang ada sekian sahabat yang menafsirkan ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah. Berarti dia bukan mutasyabih kulli, dia mutasyabih juz'i. Jelas maksudnya. Sampai sini jelas belum? Jelas enggak? Itulah kenapa saya jarang malas ngaji tafsir tuh.
Lebih baik untuk konsumsi sendiri karena kalian ironis memang. Saudara-saudara. Ih, 2 coba susunya. Ini Banyak. iya. Ih. Jadi jaga tuh. Kan berapa? Itu enggak enak ya. Low fat. Maaf, berarti mutasabih kuli dan mutasabih juz'i. Indana kaulan idan. Ini mutasabih juz'i atau mutasabih kuli. Sekarang pertanyaannya, huruf muqatta'ah masuk yang mana? Kesimpulannya tadi dia masuk mutasyabih juz'i. Kalau dia mutasyabih kuli tentu tidak akan ada sahabat yang berani menafsirkan. Jelas? Sebelum kita nanti ke masalikus sahabah atau masalikus salaf fi tafsiri hurufil muqatta'ah, nanti ada metode yang mereka pakai apa, mereka ngambil penafsiran itu dari mana, kemudian apakah itu huruf atau kalimah. Iku ngerti gue ngono kuwi. Itu huruf atau kalimah. Wah, baharun bila sahil hada. Ya kira gampang bahas Allah alam bimuradihi bidalik. Wes rampung nih kira gak. Masalahnya itu metode dan dia metode yang benar atau yang salah itu masalahnya. Ora gampang. Oh, ini jadi jalan untuk pemula. Wapuk. Aku beli 2. Ini enggak ada rasa. Nah, nggak ada rasa memang. Udah low fat. Yang ini lagi. Yang apa? Ada gelas gak? Yang vanilla putih tadi, sing murni ya. Sesat sekali itu susu murni wis sing low fat ya, hila ta'ma fi. Jelas? Nah, lan. Dia mutasyabih kulli berarti bukan mutasyabih juz'i. Jelas? Jelas? Nah, jelas urung iki kok dimasik. Ini mukadimah dulu sebelum nanti takutnya kalian kaget. Itu mutas. Kok ono sing nafsir ke alif lam mim kowe tau krungu ora ono nafsir gitu. Padahal gue jumhur begitu rata-rata. Rata-rata salaf tuh kayak gitu. Lo aja enggak tahu lo. Kok enggak ngerebus airan? Berarti bisa diulang. Jadi tadi jadinya mutasyabih juz. Iya. Juz'i. Itu ya kemudian kita membuka pintu kemungkinan huruf muqatta'ah ditafsirkan. Karena kita sudah kecentok ya apa ya? Ketatap fakta, ketabrak fakta bahwa kita bolehlah kita menjazmkan itu mutasyabih kulli seperti yang dilakukan Imam Mahali. Tapi faktanya lain. Ada yang menafsirkan. Berarti kita nggak mungkin mengklaim itu mutasyabih kulli. Berarti kita menampar Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, mufasir-mufasirnya sahabat yang seorang Umar bin Khattab saja itu tanya Ibnu Abbas soal Quran. Terus kowe wani muni nek kowe mutasyabih kulli. Nah, terus penafsiran Ibnu Abbas apa kabar kan gitu kan? Belum lagi Ibnu Mas'ud, kalau yang dia bilang sendiri anak a'lamu ashabir Rasul bil Quran. Mampus loh. Berarti dia mutasyabih kulli, mutasyabih juz'i. Mutasyabih juz'i mau enggak mau. Jadi dia tetap mutasyabih, tapi inda ba'din nas dia mutasyabih dan menurut yang lain dia tidak mutasyabih, artinya boleh untuk ditafsirkan. Paham? Ilmu larang loh, Cah. Dicatat mana-mana. Ilmu larang. Kok kira sepele. Ilmu larang nasyarat, Mas. Iki jane kurikulumnya Anas SMP mbiyen ning Karang Ragelem ya wis tadi. Memang bukan ngungkit-ngungkit ya ben gelo ae, ben gelo. Gak ngungkit-ngungkit. Ben gelo, ben gelo. Aku kudu kalau aku kudu asyad dan kudu syadidun nadamah pokoknya. Syadidun nadamah karena Gusti Allah seneng syadidun nadamah ngantek wong kafir disifati apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sebab ya laitani kuntu turaba. Tidak ada penyesalan kecuali dia penyesalan yang sangat sangat perih ning Quran. Ora ono penyesalan kok malah sesuk ora iso meneh ora ono. Penyesalan versi Allah itu mesti tragis. Dan saya suka itu.
Banyak ulama-ulama yang tidak mau memaafkan. Men, dosa, pokoknya yang neraka sesuk tak tagih ngono deh. Banyak mata bagai termasuk Imam Suyuti itu gitu. Imam Suyuti itu gitu. Dikenal seperti itu cari kiai-kiai mbiyen. Imam Suyuti itu terkenal gua lah. Jadi orang sing kleru dhek gak nyepuro. Ora enak tenan salah. Pokok sesuk teng akhirat. Imam Tobari juga gitu. Imam Tobari ketika dituduh ahli bid'ah, Imam Tobari ketika dituduh dia min ahli bid'ah oleh ulama-ulama di masa ya dia marah itu. Ini samah tuh kulaman takallama fi haqqi. Saya maafkan semua yang bicara tentang saya maafkan illa man romani bil bid'ah, kecuali yang menuduh saya bid'ah. Fa ini mutalibun bi haqqi yaumal qiyamah jare. Saya akan tuntut hak saya hari kiamat besok. Kowe gek dibid'ahke. Aku dikafirke. Jadi aku ki apian tenan sakjane. Aku dikafirke delok ora salat sembrono. Delok nek salat kosor kabeh ngawur wae. Curhat saja. Jadi nek kowe sesuk rodok perhitungan itu gak apa-apa. Memang ada yang begitu. Kayak sirup melon kayak enakan. Iki kayak sirup yang hijau. Coba aku pernah kok dulu. Nah, oh, paham tuh? Nah, hati-hati makanya. Roh aku macem-macem deh. Bahaya. Ih, kamu nih coba. Paham maksudnya? Nah, ya. Jadi dia mutasabih kuli, mutasabih juz'i. Kesimpulannya dia mutasabih juz'i. Karena faktanya ada salaf yang menafsirkan. Itu muqaddimah dari huruf muqatta'ah dulu. Kemudian sekarang salaf itu menafsirkannya bagaimana? Kok iso alif lam mim di pertama kita kok iso kayak alif lam mim ha mim qaf nun kok iso ditafsirke? Kok iso? Piye nek nafsirke wong ki huruf kok? Ana kultulak annal mutaqarrira fil arabiyyah wa fi jami'il arab yattafiquna ala anna al huruf al hijaiyah la tadullu ala ma'nan qattun abadan. Huruf-huruf hijaiyah alati hiya huruful mabani itu sama indah nuhat atau indah lughawiyin bi hurufil mabani atau huruf tahaji indal mufassirin. Pokoknya huruf a ba ta sa ja ha kha da da ra za sa sa dot perkatak ya. Ah, itu dia tidak ada dalalahnya illa qalilan kecuali itu yang mewakili domir ana di fi'il madi atau ka khitab kafun khitab mau dia mu'anas atau mudzakkar atau ya yang dia menunjukkan gaib misalkan itu huruf yang punya makna ya kecuali itu tapi kan secara umum abata saja kan ada makna lah alif lam mim kok kudune kan orang duwe makna dan kemarin kita sudah bilang tafsir itu makna dan uniknya lagi wong-wong kafir Arab tidak ada riwayat yang sampai ke kita dan mungkin memang tidak ada. Tidak ada riwayat orang-orang Arab kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, panisnya kafir yang mencaci Quran lewat alif lam mim. Berarti itu ma'ruf dong di telinga mereka ya enggak? Nah memang alif lam mim itu asing itu gak nek maknane. Kudune kan diece. Harusnya kan itu menjadi pintu min abwabit ta'an fil Quran, termasuk pintu-pintu yang digunakan untuk mengkritik Quran yang dilakukan orang-orang kafir dulu. Dan mereka mesti ngeritik Quran, karena mesti ngeritik Quran. Pada ada yang kan ukah banget bojone Abu Lahab yang tak digelari apa hamalatal hatab sak terusnya. Lah orang-orang kafir dulu kan dengar Nabi bilang alif lam mim toha yasin alif lam mim sod kaf ha ya ain sod. Ki opo kan kudune kan mereka harusnya mereka mengatakan Quran itu cacat dong kan cacat bahasa ngapain ada huruf itu. Tapi mereka orang Arab paten wong kafir Quraisy mesti Arab, asli Arab. Asli Arab, asli Quraisy pemeneh. Asrafi qabailil Arab min asrafiha Quraisy. Kabilah Arab yang paling dhuwur ku Quraisy. Yang sastranya paling hebat juga Quraisy. Yang terkenal syair-syair yang mau alakat sabak itu juga rata-rata itu ala Nahji Quraisy juga sama yang digantung ning bab ning Ka'bah itu ya. Nah,
Mereka nggak ada orang-orang kafir mereka yang mempertanyakan alif lam mim. Berarti alif lam mim itu ma'ruf indahum. Berarti mereka la yastashkilunaha. Mereka tidak mempermasalahkan alif lam mim. Karena tidak ada riwayat mengenai Abu Lahab kritik alif lam mim. Ah, kok iso? Berarti ada wajhun min wujuhil arabiyah rubama lam na'lamha. Kalau kita merasa asing dengan yang kita sampaikan sekarang, berarti kemungkinan ada wujuh-wujuh, ada sisi-sisi bahasa Arab yang kita nggak tahu. Ya, ya, kan konsekuensinya gitu tuh. Kan kamu bilang alif huruf kudune ora ono maknane. Ya, orang Arab juga bilang gitu. Ning alif lam mim di sini kok tidak pernah dipersoalkan ya sama kafir-kafir Quraisy saat itu. Yang jelas mereka memerangi dakwahnya Rasul, memerangi Quran sampai seperti itu, sampai perang, sampai adu nyawa, taruhannya nyawa hanya untuk memerangi Quran. Pertanyaannya, kok tidak ada dari mereka yang mempermasalahkan huruf muqatta'ah? Dan mereka orang Arab asli, berarti ada sisi-sisi dari bahasa Arab yang kita belum tahu. Paham? Paham, bolehlah. Nah, itulah masalahnya. Belum tahu. Dan itu luput oleh orang-orang Arab yang datang setelah mereka. Tidak terabadikan kecuali terakhir ada yang mengabadikan tuh Sibawayh. Di kitab Sibawayh huruf alif lam mim nanti dibahas. Jadi kok kira saya guru pusing ngi'rab alif lam mim, mubtada khobari mahdhuf atau dia khobar li mubtada'in mahdhuf. Itu pertilan dari sekian kaul yang ada. Ini luas sekali ini pembahasan ini. Jadi kalau saya sambil makan enggak apa-apa ya, karena luas. Maksudnya ini mau dipotong di sini, terus besok dilanjutkan terlalu jauh karena mungkin baru masih minggu depan kan. Minggu depan nggak libur ya, tetap ngaji. Nah, Idul Fitri di Mesir kira ya biasa wae tau orang serami Idul Adha kan malah. Beda kayak di sini ya. Ya enggak? Katanya gitu. Nah, ya wes berarti so ngaji lah ya. Yes. Ini kalau satu pertemuan cukup ya paling enggak 2,5 jam mungkin baru selesai. Karena ada maslaknya nanti yang perlu dirincikan. Dan itu nanti berkaitan dengan nyambung ke i'rabnya dalikal kitabul la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Yang mana di situ hudan tuh khobar sani. Itu pada ada qaulun minal aqwal. Wa fihi wujuhul i'rab ukhra. Ghairal wajhi alladhi dzakarahu as-Suyuti huna. Banyak nanti kemana-mana. Gitu ya. Nah, sekarang kita fix dulu. Sepakati dulu bahwa salaf menafsirkan alif lam mim dan itu menunjukkan alif lam mim mutasyabih juz'i bukan mutasyabih kulli. Oke. Sepaten hurung wis. Dan yang mendukung itu adalah fakta bahwa tidak ada kafir Quraisy yang mempermasalahkan alif lam mim. Idzan hadza ma'rufun fi saliqatihim. Berarti dia ma'ruf dalam salikohnya orang Arab. Ya, Tera? Ya enggak? Setuju ya? Nah, ada mau debat? Karena mungkin. Berarti dia ma'ruf fi saliqatil Arab. Kemudian kita belum pernah dengar ya NTLC saja belum, maksudnya bahasa Arab kan termasuk bahasa paling luas dan paling tua di dunia. Dan itu baru cabang dari bahasa-bahasa Semit yang lain, ada bahasa Aram, bahasa Nabat, Nabtiyah, tahu krungu Nabtiyah. Suryani ku ya coko cabangi Semit, Lugah Samiyah, Makoli gitu. Ah. Itu Suryani tenan lho ya. Goblok kita. Kayak bahasa Suryani itu juga sebetulnya dia bahasa Semit yang punah ya. Nah, paham? Oke. Kok aku mau ngomong gitu tekan di sih? Kok mau kok tekan kono ya? Nah, pokoknya kuwi mau lah. Berarti ada wujuh
ukhra dalam bahasa Arab yang tidak sampai ke kita. Jadi ini sifatnya hanya terka-menerka saja karena tidak ada yang sifatnya terabadikan secara tertulis, itu tidak ada, yang mudawan kurang. Tapi ini analisa jika bila mana orang-orang kafir Quraisy tidak mempermasalahkan huruf-huruf muqatta'ah, hada yalzam au yadullu ala annaha, yakni huruf muqatta'ah min asal ibil arabiyah, min asal ibil lughatil arabiyah allati rubbama la na'lamuha. Jelas? Berarti dia ma'ruf fi salikatil Arab. Wa in kunna la na'rifuha. Jadi huruf muqatta'ah alif lam mim itu termasuk salikoh Arab dong. Termasuk salikoh apa sih? Apa bahasa Indonesia nih apa ya? Karakter bahasa. Dan perlu diingat bahwa bahasa itu produk peradaban. Kama qaulahu Ibnu Khaldun wa ghairuhu minal mu'arrikhin. Bahasa itu produk peradaban, produk sosial, produk komunikasi, produk hubungan sosial terbentuk bahasa. Jadi sangat mungkin bahasa itu luas, sangat luas sekali. Bahasa secara umum. Makanya ada bahasa yang nggak cetok-cetok, kita sing gur modal suara tok. Cetok-cetok. Ngono-ngono terus ngerti-ngerti paham. Ada yang pakai teriakan hanya main harokat tok. Apa kayak wong bisu kayak. Ternyata ada di belahan dunia ada yang bahasa seaneh itu. Dan ada yang bahasanya semudah kita, semudah bahasa Indonesia. Ada yang serumit Arab, ada yang serumit basa Jawa. No kromo nih, no kromo Inggris, kromo halus, kromo kasar, terus berkuing ngoko halus, ngoko kasar, seterusnya. Tobakot, marotip, ada, artinya setiap bahasa itu bergantung pada mujtama pembentuknya. Mujtama itu apa ya? Kelompok sosial yang membentuk bahasa itu satu. Nah, bahasa Arab ini karena Quran pakai bahasa Arab, akhirnya kan terus dipelajari, diteliti sampai Arabia sing aribah, musta'ribah, Arabia asilah atau asliyah atau al-Arabiyatul aribah, ya benar. Atau musta'ribah itu istilah-istilah tarikh nas'at lughah atau tatawur lughah tuh, nanti coba yang ambil jurusan bahasa dicek. Nanti kan ada 3 ya pembagian ya, Arabia asliyah atau aribah itu sama atau enggak itu aribah sama. Intinya ada Arab tua, Arab muda, Arab rada tua maksudnya. Dan Arab yang sekarang, Arab modern. Arab tua itu ya Arab zaman Nabi Hud. Ad, Samud itu Arab tua, Yaman. Kohton. Nanti ya yang sisa sekarang Qabilah Kohton terus kemudian nanti Arab yang agak-agak tengah-tengah, erane Nabi Ismail seterusnya, kemudian Arab modern. Itu perjalanan yang cukup panjang dan mungkin ada yang membagi lebih detail dari itu juga dengan istilah-istilah yang ada, lama itu dibahas. Nah, artinya jangan heran ketika ada alif lam mim dan itu masuk kepada uslub min asalibil arabiyah. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Jangan heran, ojo kaget. Kalau kemudian alif lam mim, ono to jebule artinya. Misalnya, ya nah artinya ora ono nek makna secara dia huruf alif bimakna apa ono ndak ada, tapi isyarat yang diterima orang Arab dari huruf itu ada. Ada rasa yang mereka rasakan, ada rasa yang mereka terima, dong. Ora dong. Leren ae nek ora dong. Dong ora? Nah, ngono kuwi ya. Sebentar saya tak meracik. Semoga ini ide yang bagus. Nah, kalau sudah sekarang, kalau kita mau membahas penafsiran huruf-huruf muqatta'ah ini apa saja yang akan dibahas nanti? Pembahasan penafsiran huruf muqatta'ah dari salaf ya, itu tidak lepas dari 3 macam pembahasan. Yaduru baina hadhihi ats-tsalasah. Tidak lepas dari 3 karakteristik. Catat. Tidak lepas dari 3
karakteristik atau 3 qadhiyah, 3 masalah yang apa istilahnya dibahas dalam penafsiran salaf apa saja. 3. Jadi penafsiran salaf kalau dikumpulkan itu tidak lepas dari 3. 3 fungsi atau ada 3 poin yang tidak lepas dari situ. Pertama, makna. Makna. Makna di sini tentu tidak makna secara mubasyir, secara langsung tidak. Maksudnya alif bimakna singo, orang mungkin. Nah, itu kan kalimah ranahnya, bukan huruf. Tapi dalalah lah, dalalah lebih tepatnya dalalah, bukan makna, dalalah. Dalalah huruf tersebut. 1, 2. Enak kan? Kedua, hikmah. Hikmah. Hikmah itu hampir mirip-mirip menjelaskan sababnya. Kenapa kok alif lam mim di Al-Baqarah? Kenapa kok qaf setelahnya? Nah, kayak gitu. Hikmahnya bukan hikmah ya. Bukan gitu, Ding. Maksudnya hikmah ki kenapa ada huruf muqatta'ah? Kenapa ada huruf muqatta'ah? Itu hikmah. Karena kalau kita mengatakan itu sebab nggak mungkin. Yang sebabnya yang tahu Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah fa'alu lima yurid. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita nggak bisa nanya, kenapa sih Allah ngasih huruf muqatta'ah? Nggak bisa. Serah dia. Dan Gusti Allah ki sakarepe dhewe. Paham? Ora iso kok atur. Ora iso kok analisa. Gak ilmiah ora iso. Paham? Jelas ya? Jadi pertama itu qadhiyah soal dalalahnya. Kemudian kedua soal hikmah. Kemudian yang ketiga istimbat atau lataif. Al-lataif wal istimbatat. Al-lataif wal istimbatat. Itu lebih luas dari hikmah. Nanti ada yang menggali rahasia-rahasia di situ. Ada ya, itu namanya lataif wal istimbatat. Nah, salaf tidak keluar dari 3 koridor itu. Imma mereka yadhabu ila dalalah, imma yadhabu ila hikmah, wa imma yadhabu ila al-istimbatat wal lataif. Paham? Berarti tafasirus salaf fil hurufil muqatta'ah la yakhruju an hadhihi la takhruju an hadhihi ats-tsalatsah. Imma an tatakallam fil dalalah wa imma an tatakallam fi al-hikmah wa imma an tatakallam fi al-istimbatat wal lataif min hadhihi al-huruf al-muqatta'ah. Jelas ya? Alhamdulillah. Jam berapa? Ih, udah mau jam 4 ya. Udah berapa jam sih? Baru 20 menit. Hah? 20 menit? Hampir Serius. sejam. Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa tafsir salaf itu pokoknya kalau nggak ngomongin dalalah ya ngomongin hikmah, kalau nggak ya ngomongin istifadat atau istimbatat atau lataif tadi. Kemudian sumbernya dari mana? Masyaribu tafsiri salafi hurufil muqatta'ah. Masyarib mana masyarib? Ma'akhid, yakni min aina akhadhu hadhihi tafsira. Dari mana mereka ngambil penafsiran-penafsiran itu, sumbernya dari mana? Ada jumlah sumbernya itu 3 atau 2? 3. Ya, ada 3. Ada 3 pertimbangan yang mendasari penafsiran mereka. Jelas? Ada 3 pertimbangan yang mendasari atau ada 3 sumber di mana salaf itu mengambil
Dari mana kiranya salaf mengambil penafsirannya? Tak sambil makan ya. Oleh ora? Berapa apa toh? Tiga tersebut ma'akhidus salaf atau masyaribus salaf fi tafsiri al-hurufil muqatta'ah. Pertama Quran. Quran dan itu ada dua macam. Yang kamu tulis saja Quran, al-awwal al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'an tok, kemudian alif karoba. Nah, ana loro ada dua metode salaf mengambil penafsiran dari Quran. Penafsiran huruf muqatta'ah yang dari Quran. Dia ana dalile kuwi. Ora salaf ki ora mungkin ngira-ngira, pokoke salaf ki ora mungkin ngawur kok kowe ngono ora mungkin. Paham gak? Al-Qur'an Karim wa dzalika min wajhaini. Atau ada dua metode dalam mengambilnya dari Quran itu bagaimana? Yang pertama an-nadhar fi anwa'i fawatihi suwar. An-nadhar fi anwa'i fawatihi aswar. An-nadhar fi fawatihi suwar. Atau fi anwa'i fawatihi suwar. Pertama adalah menganalisa macam-macam awal-awal surat. Kan ada awal surat yang berawal dari kosam. Ya, ada ba'du suwar yakni mabdu'atun bil qasam, misal wal asr, gitu dah, wal fajr, wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha, atau misalkan ya sumpah-sumpah. Berarti kemungkinan huruf muqatta'ah kayak gitu. Nah, ngono ya. Nyampe enggak kalian? Nyampe kan? Masuk ya? Yang kedua, jadi an-nadhar fi anwa' fawatihi suwar atau fi bidayati suwar gitu ya, enggak apa-apa. Yang kedua, an-nadhar fi mayali hadhil ahruf. An-nadhar fi mayali yakni fi ma jaa ba'da hadhil ahruf. An-nadhar fi ma jaa ba'da hadhihi al-ahruf. Yaitu dengan menganalisa ayat-ayat setelah huruf muqatta'ah. Jelas maksudnya? Ayat setelahnya apa? Menganalisa ayat setelahnya. Jadi dia dimaknai dengan ayat setelahnya. Lah, misalkan qaf wal Qur'anil Majid, terus setelahnya bicara Quran. Oh, berarti ini qasam. Oh, setelahnya bicara kiamat. Oh, berarti qaf di situ maknanya kiamah. Huruf depannya. Nah. Saya harap kalian paham. Kalau tidak paham, nanti tanyakan di akhir. Mungkin sisanya dibahas besok, tidak apa-apa. Daripada nanti kebanyakan, kalian nanti kebingungan. Kemudian itu sudah satu ya, Quran,
Dan dia dari dua nazar, an-nazar fi anwa'i bidayati suwar atau fawatihi suwar, kemudian an-nazar ila atau an-nazar fi maja'a ba'da hadil ahruf. Jadi analisanya dilihat huruf setelah ayat setelahnya ngomongin apa. Oke. Kemudian yang kedua, salikotun nas fitasmiyati surah. Salikotun nas atau salikotul arab fitasmiyati aswar. Jadi di antara salikohnya orang Arab ketika dengar Quran, itu mereka menamai Quran itu biasanya dengan awal-awal suratnya, surat Tabarok, Juz Amma, ya pernah dengar kan? Kalau sekarang kan sudah enak, sudah ada nama patennya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, itu semuanya berdasarkan wahyu penamaan surat itu. Bukan ijtihad, itu wahyu. Jadi kadang satu surat maknanya banyak. Namanya banyak. Sorry guys, karo mangan. Jadi kadang mereka nyebut surat Alhamdulillah karena depannya Alhamdulillah. Nyebut surat Tabarok karena depannya Tabarok. Paham nggak? Nah, berarti ada kemungkinan huruf muqatta'ah ini nama surat. Dan faktanya ada banyak yang nyebut begitu. Surat Alif Lam Mim. Korok tu Alif Lam Mim, mana korok tu Alif Lam Mim? Maca Al-Baqarah atau korok tu Alif Lam Mim Sajdah maksudnya. Saya baca Alif Lam Mim Sajdah karena surat Sajdah awalnya Alif Lam Mim. Yang mereka punya kebiasaan menamainya begitu. Kemudian yang ketiga jelas lughah. Tulis. Kan tadi Quran, kemudian salikoh Arab, yang ketiga analisa lughah. Analisa lughah itu karena ada orang-orang Arab yang mengibarahkan sesuatu itu dengan huruf yang mewakili kalimat tersebut. Harusnya tadi mulai jam 1 sih saya. Untuk leluasa. Ya, yang ketiga tadi apa? Lughah. Dia maksudnya lughah. Ya analisa bahasa. Di mana di bahasa Arab itu dikenal ada beberapa yang menggunakan satu huruf itu untuk mewakili satu kalimat atau bahkan satu kalam. Kalau tadi kan cuma domir gampang. Tu, ana. Hamzah, maftuhah, ana. Kaf berarti khitab, domir mukhatab, mudzakkar muannas pokoknya kaf. Ya, nah. Mim dalalah jama, wawu jamaah, misalnya kayak dorobu, wawune wawu apa? Jamaah. Nah. Itu huruf punya dalalah, punya makna. Tapi yang ini beda, yang ini adalah huruf yang mewakili suatu fi'il atau suatu kalam tertentu. Mewakili suatu fi'il atau suatu isim. Contohnya ada syair, lali aku. Kulnalaha kifi. Kulnalaha kifi. Kifi lana qalat qaf. La tahsabi annana atau la tahsabi annana sinal ija. Tahu kerungu? Pernah dengar enggak? Barusan. Sebelumnya pernah dengar enggak? Belum. Kulna laha kifi.
Qalat lana qaf. Ora qalat lana qalat qaf. Tak ulang. Kafka kita ya, kurang. Kulna laha kifi lana. Kulna laha kifi lana. Kifi panjang ya. Waqafa yakifu kifi muannas. Kulna laha kifi lana. Qalat qaf. La tahsabi anna panjang. Nasinal ijab. Annana tapi mukhafaf. Anna. Wajhu dalalahnya mana? Qaf. Nah, syahidnya di mana? Qaf. Kulnalaha, kami katakan kepada dia perempuan itu. Kami katakan pada perempuan itu kifi lana. Berhenti sejenak untuk kami. Qalat qaf. Dia mengatakan qaf. Apa qaf? Waqaf tu. Qaf dengar maksudnya? Waqaf tu. Aku sudah berhenti. Paham? Lah itu takbir jumlah, tapi cuma pakai satu hurufnya doang. Qalat qaf, yakni qalat waqaf tu. Qaf bimana waqaf tu. Itu salah satu dari huruf waqafanya diambil qafnya tok huruf tengah. Qalat qaf. Paham? Paham enggak? Angel dong. Orang angel. Paham enggak? Itu salah satu bentuk, salah satu syair yang di situ menunjukkan itu syair itu ada di tafsir Tobari itu. Ada di tafsir Tobari. Manganku berisik raca sore ya. Jadi kulnalaha kifi. Kami katakan ke perempuan itu, ke wanita itu berhentilah dulu. Qalat qaf. Dia menjawab qaf. Apa maksudnya qaf? Mana qaf? Qaf ya? Waqaf tu ana. Jelas? Dan masih banyak. Ada dua, enggak 3 bait yang ada di tafsir Tobari itu. Yang saya hafal ya, kebetulan yang ingat cuman yang itu. Sorry ya. Buka dhewe. Pokoknya ngono kuwi intine. Semana nak buka. Semoga bisa dipahami. Nah, itu ma'akhidnya salaf atau sumber-sumber dari mana salaf mengambil penafsiran itu. Kemudian itu yang kuat 3. 3 ini yang kuat. Ada yang lain? Yang ketiga, itu kan tadi lugah maksudnya lugah Arabiah. Kemudian yang keempat, tapi ini lemah ya, ditandai itu lemah. Yang setelah 3 itu lemah pokoknya. Tambahan. Itu an-nazar fi lughat ajamiyah. Dengan mempertimbangkan bahasa non-Arab. Ini unik nanti. Misalnya seperti Toha menurut Sa'id bin Jubair, Kasmir sedang memberontak. Menurut Sa'id bin Jubair, Toha bimakna ya rojul fil lughah Suryaniyah atau fil lughah Aramiyah atau fil lughah Nabtiyah. Saya tidak tahu bahasa Nabat itu mana. Ada yang bilang Nabat itu sekarang salah satu nama tempat di Libya, tapi kayaknya bukan itu yang dimaksud Nabat di kitab. Nabat itu kayaknya bahasa lama, bahasa Ajam, bahasa Aram,
Bahasa apa? Aromia. Bahasa apa? Aromia. Aromia. Jadi an-nazar ila al-lughat al-ajamiyah. Nah, itu tentunya lemah karena bahasa Arab, karena Quran kan Arab. Ngapain jauh-jauh ke sana? Contohnya adalah Toha fil lughatin nabtiyah bima'na ya rajul. Fil lughatin nabtiyah bima'na ya rajul. Jelas? Bima'na apa? Ya rajul. Ya rajul. Lugah nabtiyah Toha bima'na ya rajul. Dan nabtiyah itu bahasa ajam. Kadang menggunakan bahasa Persia. Biasalah Quran itu ada beberapa bahasa yang dipakai oleh orang ajam juga. Seperti sijil. Tarmihim bihijarati min sijil. Sijil itu beberapa mufassir bilang kata sijil itu dari Persia, bukan dari Arab. Paham? Kasmir nggak boleh kayak gitu adabnya Kasmir. Oke? Nah itu. Terus yang keempat. Tak ngiling-ngiling. Yang keempat. Kok keempat kelima ya? Kelima. Lima apa empat? Lima. Quran, Salikoh, Fitasmiati Suar, Lugah Arabiyah, terus Lugah Ajamiyah. Yang kelima. Apa ya? Kok lali sih? Si, 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 si. Yang kelima itu ah, yang kelima al-i'tibar bil kalimah atau al-firar minal harfiyati ila al-kalimah. Jadi dia keluar dari ranah harfiah. Jadi dia tidak mengatakan itu huruf, itu kalimat. Nah, kalimat berarti kan menerima makna. Berarti apa? Al-firar minal harfiyati ila al-kalimah. Contohnya penafsiran Toha. Toha itu fi'il amr, hanya itu domir balik ke bumi. Itu disandarkan dari riwayat Nabi pernah sholat, kakinya diangkat satu. Kakinya diangkat satu. Kila karena sakit, kila memang sengaja, karena merasa berdosa atau melakukan dosa apa gitu. Terus menebusnya gitulah. Terus ditegur sama Allah, wahai Muhammad, injak bumi itu. Injak bumi itu. Injak apa? Wati'a, ya ta'u atau wata'a ya ta'u. Tok. Ha, bumi. Tok, ha. Tok, ha, terus hamzah ditakfif menjadi toha. Menjadi toha. Hamzahnya jadi hamzah mukhafafah, jadi toha. Al-aslu fi toha, toha. Injak bumi itu. Gak apa-apa, injak saja. Tidak usah diangkat kakinya gitu.
Nah, atau contohnya shot. Shot itu fi'il amr dari soda, yusodi, musodah. Soda, soda panjang, ada alif bengkongnya. Soda, yusodi, sodi. Sod, yakni sodi bikol Quran. Sodi bikol Quran. Itu satukan atau sandarkan atau temukan hatimu dengan Quran. Pertemukan hatimu dengan Quran. Sodi bikol Al-Quran. Sod. Tentu ini menyelisih jumhur karena jumhur menganggap huruf muqatta'ah itu ya huruf hijaiyah. Huruf dia, bukan kata. Paham ya? Dah itu 5. Saya kira cukup. Kalau ada ya besok ditambahkan. Itu dasarnya dulu. Besok prakteknya. Yang dari Quran apa aja, dari lughah apa aja, yang dari an-nadhar fi bidayati suara apa saja, yang dari bahasa lain, bahasa selain Arab apa saja, yang dari mengeluarkan dia dari harfiah kepada ismiah mana saja. Nah, itu nanti dibahas. Tatbiknya besok. Pertemuan depan, insya Allah. Ya, terus ada lagi nggak ya? Tapi itu nggak semuanya bisa ya dipraktekkan ya. Contoh yang kurut atau firar daripada harfiah kepada ismiah. Atau kepada kalimah. Artinya dia memperhitungkan itu tidak sebagai huruf lagi. Melainkan sebagai kata. Bukan lagi huruf. Itu tentu nggak bisa semua. Alif lam mim raiso. Yang ada hanya sad, toha yang saya tahu. Jadi nanti secara garis besar terbagi jadi 2. Yang pertama takrirul harfiyah, yakni memastikan dulu bahwa itu huruf, mengikrar kalau itu huruf, takrirul harfiyah. Dan yang kedua adalah al-ikhraj minal harfiyah ila, mengeluarkan itu dari dia sebagai huruf kepada dia sebagai kata. Al-ikhraj minal harfiyati ilal kalimah. Jadi secara garis besar ada 2 itu, 2 apa sih namanya? 2 pembagian lah ya. Ada yang menjazamkan bahwa itu huruf, ada yang kemudian membawa itu kepada ranah kata. Paham lah sekiranya bingung silakan ditanyakan. Nah itu dulu saja. Besok ke tatbik ya kalau sempat, insya Allah kalau tidak lupa. Kalau lupa ya langsung ke dalikal kitab. Tapi kayaknya harus ke tatbik karena untuk memastikan untuk mengkaji i'rabnya dalikal kitab itu harus tahu i'rabnya alif lam mim. Dan maslak itu maslak salaf dan maslak yang terakhir bukan maslak, sorry. Dan yang terakhir adalah yang diikuti Imam Mahali ini. Bahwa huruf muqatta'ah tidak boleh ditafsirkan. Yakni minal mutasyabih kulli. Tidak boleh ditafsirkan.
Paham? Paham tidak? Oke ya. Jadi ada, kalau diurut dari depan, begini. Tadi saya kebalik natanya itu. Coba diurut dari depan. Huruf muqatta'ah. Dia bisa ditafsirkan atau tidak? Yang bilang bahwa dia tidak bisa ditafsirkan, maka dia bersandar kepada pendapatnya Sya'bi. Dari Sya'bi aidan minas salaf. Sya'bi juga dari salaf. Oke? Contoh. Ketika ada yang bertanya kepada Sya'bi. Ada yang bertanya kepada Sya'bi, dimarahi. Dimarahi oleh Imam Sya'bi. Imam Sya'bi mengatakan likulli kitabin sirrun. Likulli kitabin sirrun. Setiap kitab yang Allah turunkan itu ada rahasianya. Wasirul Quran al-huruful muqatta'ah, dan rahasia Quran ada di huruf muqatta'ah. Fas'al ma badalaka. Fada'ha was'al ma badalaka. Fada'ha, maka tinggalkan huruf-huruf itu, was'al atau wasal ma badalak. Dan tanyakanlah apa yang kiranya bisa kamu terka. Ma badalaka. Badayabdu, ya ini yang terang bagimu, silakan tanyakan. Kalau kayak gini ini rahasia Allah, tidak usah ditanyakan. Nah, berdasar dari situ kemudian banyak ulama yang bermadhab atau berpendapat bahwa huruf-huruf muqatta'ah tidak boleh ditafsirkan. Adapun yang mengatakan boleh ditafsirkan, maka kembali kepada 5 maslak tadi, atau 5 sumber tadi, kembali ke 5 sumber tadi. Dan secara keseluruhan pembicaraan mereka, penafsiran mereka tidak keluar dari dalalah, dari hikmah, atau dari sekedar lataif wal istimbatat tadi. Jelas ya? Jelas lah. Jadi dibagi dulu, ada yang menganggap itu mutasyabih kulli berdasar pada asarnya Imam Sya'bi tadi. Dan ada yang menganggap itu mutasyabih juz'i karena banyak salaf yang menafsirkan. Nah, terus salaf itu menafsirkan sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ya dari 5 tadi. Kalau ada Quran, salikoh Arab dalam penamaan surat, dalam penamaan surat diambil dari awal-awalnya. Kemudian yang ketiga lughah secara umum, bahwa huruf-huruf itu mewakili kata-kata yang hilang. Seperti syair tadi, singkulna laha kifilana qalat qaf. Ya ini qalat waqaf tuh. Kemudian yang keempat adalah an-nadhar fil lughah ajamiyah, mempertimbangkan bahasa non-Arab. Tentunya dalam rumpun bahasa Semit. Kalau tidak bahasa Aram, bahasa Nabtiyah, bahasa Suryani, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah al-ikhraj minal harfiyati ilal kalimah. Yakni mengeluarkan itu dari kehurufannya, dari zonasi huruf kepada zonasi kata, supaya bisa menerima makna. Tapi ini tidak bisa dipraktekkan ke seluruhnya. Faktanya yang dipraktekkan ke situ hanya Toha, Shad, yaitu 2 itu yang terkenal. Paham? Nah, itu kesimpulannya ringkasnya. Ya. Silakan mau ada yang di asarnya Sya'bi tadi bisa dilihat di tafsir Ad-Durrul Mansur. Ad-Dur al-Mansur. Karyanya Imam Suyuti. Ada nanti di Ad-Dur al-Mansur. Pas nafsirkan Alif Lam Mim juz 1. Saya masih ingat itu. Nanti ada tafsir yang disadarkan ke Sya'bi yang ditahrij oleh Ibnul Mundhir, kemudian Dawud bin Abi Hanat dan lain-lain. Dawud bin Abi Hindin. Ada yang baca Hanat, ada yang bilang Hindin. Tapi katanya lebih gampang Hindin. Dawud bin Abi Hindin. Dan ya itu. Jadi ulama 2, ada yang menafsirkan, ada yang tidak berani menafsirkan. Intinya begitu. Yang menafsirkan sumbernya tadi yang sudah disebutkan, yang tidak menafsirkan bersandar pada pendapatnya Imam Sya'bi. Dan kiranya itu yang justru lebih berhati-hati sebetulnya. Tapi kita juga tidak boleh mendustakan adanya salaf yang menafsirkan. Sehingga kita tetap harus di tengah.
Jadi dia mutasyabih oke, tapi mutasyabih juz'i. Farubama yadhhar muraduhu wa yadhhar ma'nahu au tadhhar dalalatuhu inda ba'di as-sahabah. Walam yadhhar inda ba'din akhar. Wallahu a'lam. Itu cukup, ditutup saja dulu rekamannya, nanti kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Nanti judulnya Alif Lam Mim part 1 dulu. Besok part 2-nya tatbiknya. Karena nanti macam-macam, ada yang memaknai itu sebagai perhitungan juga. Adat hisabi. Oh, alif itu berapa puluh kan, terus nanti umur umat sekian puluh. Itu menarik nanti. Nanti ada yang begitu. Ala kulihal, saya tak cuci tangan dulu. Ditutup.